Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih lanjutkan kajian akidah tentang mimpi. Sekarang bagian-bagian mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Tangqasimu ru'ya ila qismain. Mimpi ada dua macam. Khasun bil anbiya wa amun li jami'in nas. Pertama, mimpi dari nabi-nabi. Mimpi para nabi. Yang kedua, mimpi manusia biasa. Wa fi mayali tafsilu dzalik. Sebagai berikut adalah detailnya. Mimpi nabi haqqun. Mimpi nabi adalah benar. Wa hiya masdarun min masadiri wahyi. Bahkan salah satu bagian dari wahyu itu sendiri. Li'annahum ma'sumun, karena mereka terlindung dari kekeliruan. Wa ru'yahum ma'sumatun minasyaiton, dan mimpi mereka terjaga dari setan. Wa hadza bittifaqil umat, ini menjadi kesepakatan umat. Fa an Ibnu Abbas, maka diriwayatkan oleh Ibnu Abbas seperti yang Allah firmankan dalam surat 12 ayat 4 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku lihat mereka li kepadaku sajidin, sujud. Ya, ini diutarakan oleh Nabi Yusuf. Saya bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semua sujud padaku. Qala, nah Ibnu Abbas mengatakan kanat ru'yal anbiya wahyan. Nah, ayat ini ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan mimpi. Nah, berarti mimpi nabi itu adalah benar, wahyu. Wa yashhadu li hadzal ma'na haditsu Anas ibni Malik. Begitupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan wa kadzalikal anbiya, demikianlah para nabi, tanamu a'yunuhum, mata-mata mereka tidur, wala tanamu qulubuhum, namun hati mereka tidak tidur. Jadi nabi itu nggak pernah tidur, cuma tidurnya kayak tidur ayam gitu. Tidak pernah tidur ya. Wa misalu zalika ma ra'ahu Nabiullah Ibrahim fi dzabhi ibnihi. Begitupun tentang mimpi Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Ya, Allah sampaikan dalam surat 48 Al-Fath ayat 27. Jadi Allah membenarkan mimpi itu wahyu gitu. Laqad sadaqallahu rasulahu, Allah sudah membenarkan rasulnya. Ar-ru'ya, mimpi. Jadi Allah sendiri menyatakan mimpinya dibenarkan oleh Allah. Bil haq, dengan benar. La tadkhulunnal masjidal haram. Kali ini bukan mimpinya tentang masuk Masjidil Haram.
Insyaallahu aminin. Insyaallah dalam keadaan aman. Muhalliqin dalam keadaan mencukur ru'usakum, berarti berhasil tahallul ya. Wa muqassirin dan memperpendek. La takhafun dan kalian dalam keadaan tidak takut. Nah, ini mimpi Rasulullah, mimpi Rasul kita. Ya, bahwa nanti beliau bersama rombongan akan berhasil menjalankan haji. Nah, ternyata terjadi ya, yaitu Fathu Mekah. Nah, itu juga dasarnya mimpi. Bagian kedua itu ya, jadi mimpi nabi-nabi itu jelas semuanya benar. Sekarang mimpi bukan dari nabi. Wahya ala salasati anwa, ada 3 macam. An-nawul awal ru'ya sadiqah, ada mimpi yang benar meskipun bukan dari nabi. Wahya lati takunu min Allah Ta'ala, berasal dari Allah. Wa ghalibu ma takunu lil mu'minin, ya, biasanya pemimpinya adalah mukmin. Wahya busyra min Allah, kabar gembira dari Allah. Wahyal muradatu biqaulih, ini yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, perawinya Bukhari ya, dalam kitab Ta'bir, nomor hadis 6987, nomor hadisnya 6987, dan Muslim. Jadi Bukhari dan Muslim, kitab ru'ya, kitab mimpi, nomor hadis 2264. Nah, di sana disampaikan bunyi hadisnya begini: ru'yal mu'min, mimpi seorang mukmin, juz'un adalah satu bagian, min sittatin wa arba'ina juz'an, dari 46 minan nubuwah, dari kenabian. Wah, ini memperteguh ya, mimpi seorang mukmin itu benar. Jadi 1/46 kenabian. Ya, mimpi seorang mukmin ya. Wasidqur ru'ya takunu bisirqi ra'i, tapi tergantung orangnya yang mimpi siapa dulu, walaupun mukmin. Wa tahrihi, dan tergantung sejauh mana aklal halal, dalam wara', mencari yang halal. Jadi dia sangat hati-hati ya. Ini mimpi dari orang yang wara'i. Wal tizami syar'i, serta menetapi syariat. Wan naum ala toharah, serta tidurnya di atas toharah, bersuci. Mau tidur, wudu dulu. Wastiqbalul kiblah, dan menghadap kiblat. Hidupnya tidur yang ngadep kiblat. Wong ranjangnya aja nggak ngadep, bagaimana? Kamarnya nggak ngadep kiblat. Nah, ini kalau mau ngebangun, kita bisa milih, sebaiknya diatur demikian. Diatur ya. Seperti Cibeber itu, karena dia sangat peduli pada kiblat, jalannya aja ngadep kiblat. Jalannya, Anda kalau jalan naik tuh, karena itu jalan atas tuh ya, naik, yang di bawahnya jalan kereta. Itu kalau Anda lagi dari sana ke sini, dari PCI ke sini, Anda dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi itu kan dulu garis baru, dulu kan belum ada kampung, itu diawali oleh Abdul Latif. Sekarang udah generasi ketiga. Jadi Abdul Latif tuh membuka lahan dari sampai ngepas begitu. Untuk apa? Supaya kelas-kelas kalau lagi ngadep begini nih, kiblat gitu. Ya, bagusnya ngadep kiblat. Sampai dibuat begitu. Itu diambil dari kitab Ta'limul Muta'alim. Cara belajar agama. Ya, menghadap kiblat. Jadi kelasnya supaya ngadep kiblat. Jadi saking pedulinya pada kiblat, sampai jalannya aja ngadep kiblat. Lanjut.
Jadi ini dimimpikan oleh orang yang tadi itu syarat-syaratnya ya. Orangnya sangat hati-hati, makan minumnya yang halal, kemudian menghadap kiblat, bersuci, dan ingat Allah saat tidur ya, zikir-zikirnya dibaca. Wa ru'ya sahiha wa in ikhtasat ghaliban bi ahli salah ila anna qad taqali ghairihim min ahli fusuq. Meskipun mimpi itu ditentukan di sini, kebanyakan mimpi benar itu berasal dari ahli salah, orang saleh, tapi ada juga mimpi benar yang bukan dari orang saleh. Ya. Bal min ahlil kufri, bahkan dari orang kafir. Contohnya apa? Karu'yal malik, seperti raja yang waktu itu ya hidup Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf kan diilhami oleh mimpi raja ya. Alladzi ra'a sab'a baqarah, yang mimpi dalam mimpi itu melihat 7 ekor sapi dimakan oleh 7 yang kurus. Nah, lalu dibuka tabirnya oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu punya spesialisasi, mukjizatnya itu membuka mimpi, takbir mimpi, ya. Serta beliau tahu makanan yang ada di rumah. Seperti saudara sekarang di rumah nyimpen apa saya tahu. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi Yusuf. Ya, makan apa tadi terakhir belum kesini makan apa, tadi malam makan apa, Nabi Yusuf tahu. Itu salah satu mukjizatnya. Ya. Kemudian itu dilakukan dialami oleh raja yang bukan muslim. Begitu juga mimpi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Kakek Nabi. Ya, kakek Nabi ini mimpi keberadaan sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam yang kita sekarang dapati itu dulunya terpendam. Ya, jadi orang Arab tuh dulu rebutan sumur. Gara-gara rebutan sumur tuh bisa perang. Ya, karena bagi mereka air itu sangat penting. Ya, hampir mustahil menemukan sumber air di padang pasir. Nah, sumur Zam-Zam termasuk di dalamnya ya sumur yang disembunyikan. Nah, Abdul Muttalib mimpi di tempat tertentu, begitu digali benar ya sampai sekarang gitu kan. Jadi Anda bisa lihat mukjizatnya sumur Zam-Zam itu bandingkan dengan sumur kita ya di zaman sekarang sekalipun. Dengan kita sekarang, kita kan tempatnya nggak kurang air, bisa Anda tandingkan. Datangkan 1 juta orang di bumi Panggung Indah untuk minum mandi di sumur Anda. Kalau nggak asat, tempo berapa jam itu. Nah, itu mukjizat. Ya, sumur Zam-Zam itu. Tapi air yang sekarang dipakai di Masjidil Haram tuh nggak semuanya Zam-Zam. Memang itu sudah ada bantuan. Sebab kalau ya mungkin khawatir ya pemerintah Arab sumur Zam-Zam dipakai mandi, jangan sampai terjadi. Makanya khusus buat minum. Tapi ada juga yang pakai wudhu kan. Yang nggak mau serakah itu kan, ngambilnya di sana. Ada Zam-Zam pakai aja wudhu, ketahuan dimarahin. Nah itu. Jadi kalau Anda lihat sumbernya Zam-Zam itu sangat besar. Ya, tapi nggak tumplek. Maksudnya nggak meluap, anehnya gitu. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, wa ru'ya sahiha aqsam. Ibnu Qayyim membagi ru'yat mimpi yang benar itu ada beberapa macam. Pertama ilham. Ya, ilham yulkihillah, yang disampaikan Allah Subhanahu fi qalbil abdi, ke dalam hati seseorang. Wa huwa kalamun yukallimu bi rabb abdahu fil manam. Itu adalah bagian dari perkataan. Ya, artinya komunikasi Allah kepada hambanya lewat mimpi. Kan kita nggak mungkin komunikasi langsung dengan Allah
tapi bisa dalam mimpi. Ini menurut Ibnul Qayyim. Kama qala Ubadah bin Samit, seperti yang dikatakan Ubadah bin Samit, seorang sahabat ya. Wa minha mathalun yadribu lahul malaku ru'ya al-muwakkal biha. Bagian dari mimpi adalah contoh. Di mimpinya itu ada contoh yang kita terawang-terawang kalau pikir-pikir, oh maksudnya begini ya. Tapi dijelmakan dalam bentuk lain. Ya kita suruh nebak lah, gitu. Suruh takbir namanya, menebak mimpi itu namanya takbir. Yang selanjutnya, iltiqau ruhul naim bi arwail mauta min ahli wa aqarbi wa ashabi wa ghairi. Kalau Anda mimpi ketemu orang-orang yang sudah meninggal, ya, mimpi bapak Anda sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada, itu berarti Anda mimpi secara roh. Roh kita bertemu dengan roh mereka di alam gaib. Nah, itu menurut Ibnu Qayyim lagi-lagi. Ya, jadi ketemu bapak, ketemu ibu. Apa kabar? Baik. Ketemu di sana. Tapi kata orang katanya, ini firasat pengen diziarahin katanya. Ada yang ngomong begitu. Memang nggak ada petunjuknya sih. Udah lama nggak suka ziarah, mimpi. Berarti kasih sinyal saya ini, suruh berdoa. Mungkin ziarah itu berdoa itu nggak harus datang di sana. Ya, tapi ziarah Anda harus ingat, ziarah itu bagian dari sunnah Nabi. Sunnah Nabi, cuma nggak ada waktunya. Nah, itu yang dikritik orang kan, kenapa harus malam Lebaran? Ya, habis Lebaran. Kalau kita yang sebelum Lebaran ya, nyekar katanya ya, nyekar. Itu nggak ada sunnahnya. Taruh bunga itu nggak ada. Ziarah ada, cuma waktunya kan yang namanya ibadah ini kan harus tepat waktu. Kenapa Anda tentukan habis Idul Fitri? Ini nggak ada ketentuannya. Tapi kalau Anda jawabnya, karena saya liburnya ngumpulnya di situ. Nah, saya tinggalnya bukan di Paungrawi, contoh ya. Bapaknya dikubur di Paungrawi. Nah, sempetnya itu nggak masalah itu. Tapi kalau sengaja memasang waktu di situ, tidak ada ketentuan dari Allah, ini yang disebut dengan bid'ah gitu. Jadi menentukan ibadah tidak sesuai dengan garis. Jadi agak jelimet juga. Jadi harus ngepas. Ya, kita harus nurut sebagai hamba nih, suruh keras-keras, suruh pelan-pelan, suruh makan-makan, suruh jangan-jangan gitu. Nurut. Puasa jangan makan, nggak makan. Pindah ke maghrib. Malam biasanya tidur jadi sahur. Ya kan? Nanti setelah selesai masuk Syawal, sunnah lagi 6 hari. Nah, ada yang sempat berturut-turut di tanggal 2 dan seterusnya. Ada yang dipetal-petal, pisah-pisah, diangsur kayak bayar rumah. Ya udah nggak apa-apa itu. Berirama begitu. Diatur oleh Allah ya. Kita kembali ke sini. Kemudian selanjutnya adalah mimpi urujuhu ruhahu ila Allah Subhanahu wa taala khitabahu. Rohnya naik ke Allah. Roh kita. Kan waktu tidur kita itu rohnya dicabut. Ya, roh kita ini posisinya tidak lagi nempel di tubuh kita. Makanya ada doa sebelum tidur, ya Allah, kalau ini merupakan terakhir persatuan roh dengan jasmani, maka rahmatilah. Namun jika engkau memberi kesempatan hidup kembali, jagalah dia. Kan in amsakta nafsi farhamha. Ada salah satu doa tidur. Jika engkau tahan rohku tidak dikembalikan, berarti bablas, rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, namun jika engkau berkenan melepaskannya, artinya hidup lagi, bangun lagi, fahfadha, jagalah dia.
Ya, jadi kalau bablas, rahmati dia. Kalau dikembalikan lagi, jagalah dia. Selanjutnya, dukhulu ruhu ilal jannah wa musyahadatiha. Ada lagi bentuk mimpi masuk ke surga. Waduh, masuk ke surga. Jadi kalau mimpi masuk surga, itu menurut Ibnu Qayyim benar. Benar itu. Jadi roh kita diberi kesempatan biar ngiler gitu. Biar kabita. Tuh, surga begitu. Ya, yang paling diincer apa itu? Orang masuk surga, wadon tuh. Bidadari. Jadi hurul ain. Ya kan? Yang diincar. Tapi sebenarnya pemandangan surga yang paling nikmat itu melihat Allah. Cuma karena kita belum pernah melihat Allah, jadi sulit diimajinasikan. Tapi kalau melihat perempuan kan sudah kepengen lagi. Ya, nanti tidak ada minusnya. Bedanya gitu, tidak ada minusnya. Tidak ada tuntutan-tuntutan, tidak ada keluhan-keluhan. Tapi yang paling bagus adalah perempuan dunia. Ya pasangan kita. Maka jagalah baik-baik supaya jangan cacat, supaya nanti bisa menjadi bidadari. Kalau perempuan surga, ya tentu lebih bagus, tapi nggak ada pengalaman, nggak ada dongengnya. Jadi gimana? Ya malu-malu lah kalau, kita dulu suami istri, dongengnya banyak. Punya anak kita di mana gitu. Tapi kalau sama bidadari kan nggak ada dongengnya. Dongeng apa ya? Nah, paling diberitahu fasilitas surga. Nih kalau mau di sini, ini di sini. Jadi gitu. Ya. Pasti bayangan-bayangan kenikmatan itu juga bayangan-bayangan yang pernah dialami di dunia. Sehingga pasar ada katanya. Pasar. Kenapa? Karena orang nikmat ke pasar itu nikmat. Ya kalau bahasa lain kan mall, ya kan? Pasar itu kalau bagus kan namanya mall kan? Supermarket itu kan pasar besar, artinya kan? Pasar induk, supermarket. Mall, apa saja ada. Nah itu surga lebih lagi. Lebih mewah lagi. Anda lihatlah Bin Laden tuh. Mall Bin Laden yang ada di Masjidil Haram ya, di dekat ya. Wah, kayaknya apa aja ada, yang namanya permen aja. Ya Allah, kurma. Itu baru satu jenis itu. Variasinya banyak. Ya, nah di surga itu lebih daripada itu. Kita lanjut. Yang kedua, tuh, ru'yat yang benar ya, itu mimpi yang benar. Sekarang mimpi yang tidak benar. Mimpi yang berasal dari setan. Ini pokoknya yang buruk-buruk itu dialamatkan ke setan. Waqad ja'a waswabi ana tahzin. Tugas setan itu memberi mimpi untuk menyedihkan dan menakutkan, horor. Sehingga kita masih menomorsatukan film horor ya. Jadi penonton film horor tuh masih cukup banyak di Indonesia. Sehingga film-film itu selalu nuansanya horor, suasananya menakutkan. Nah ini sebenarnya bodoh. Ngapain kita ditakut-takutin? Nggak takut ya udah takut. Wa annaha ahawil minasyaiton, dan itu adalah bentuk ya liyahzuna ibnu Adam, rekayasa setan supaya anak manusia ini menjadi sedih. Bangun tidur jadi sedih, ngelamun aja. Benar tak orang gini. Dalam sebuah ungkapan, tala'ub minasyaiton itu mainan setan. Wa ba'du ulama yaj'u tala'bu syaitan nau'an ghaira takhwif wa tahzin minasyaiton. Wa tadkhulu ru'ya ihtilam fi tala'bi syaitan bil insan wa li hadza mana katsirun minal ulama ihtilam al anbiya. Tapi mimpi yang dibisikkan setan ini tidak mungkin terjadi pada nabi. Karena mereka udah ketakutan lah mau ya
nggak kuat akan masuk ke dalam ruang rohnya para nabi. Kama yadkhulu fi tadkhul syaitan maqad yarol insan wa yuhibbu wa yahsibu malakan awalian. Nah, setan itu bisa nyerupa malaikat, bisa menyerupa wali. Ya. Tergantung isinya apa. Nah, ini kalau menurut Hasan Al-Banna, mimpi itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Contohnya saya mimpi benda saya yang saya cari ternyata dicuri oleh A. Kita langsung menjudge si A, samperin, dioncok, nggak boleh itu. Wah, kamu yang nyuri, kok bisa tahu? Saya mimpi. Nggak boleh. Ya, nggak boleh itu, karena boleh jadi itu berasal dari setan. Wah, kita mudah berantem segala, nggak ada buktinya. Kemudian yukhbiruhu bima yukhalifu syar'a min fi'il muharramat atau tarkil wajibat. Kadang-kadang setan masuk ke dalam ruang manusia untuk membisiki sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Contohnya diliburkannya sholat. Tuh, masuk dalam mimpi setan. Ya, dalam bentuk malaikat. Nah, karena kamu sudah jasanya banyak, maka mulai besok sholat sudah tidak wajib lagi. Tuh, ini setan ini. Tapi si orang ini ngelihatnya malaikat. Nah, setan nyerupa malaikat, ya, memberitahu firman Allah, perintah Allah kepadanya. Kamu sudah dibebaskan dari sholat. Itulah yang mengilhami orang-orang ngaku nabi. Kan banyak tuh. Siapa tuh kemarin tuh yang dihukum Lia Edan. Terus siapa lagi? Siapa lagi tuh? Yang ya. Terus kalau di Serang ini ubur-ubur ya? Saya juga nggak pernah tahu itu, dengar-dengar aja. Ubur-ubur, perempuan apa ya? Nah itu ubur-ubur. Apa yang diaku saya juga nggak jelas. Pokoknya ngaku nabi aja. Kalau di Rangkas itu ada perempuan juga. Perempuan ini sebenarnya perempuan gila. Jadi tadinya suka ngambil makanan di sampah. Kata orang itu nyereat katanya. Setelah itu jadi dukun. Yang datang banyak. Ada foto-fotonya. Nah itu. Saya pernah datang ke sana karena penasaran. Jadi saya dapat berita dari saudara saya. Masa sih di Banten ada gitu-gituan? Ke sono. Nah di situ saya berhadapan dengan dia. Terus wayanya sholat asar, kita cari tempat mau sholat asar nih. Kalau ibu sih udah nggak sholat lagi gitu. Hah? Udah bebas? Wah ini setan, dia bilang gitu. Ini setan, jelas itu. Ya, jadi itu masih ada dukun-dukun begitu. Jadi yang sok tahu, dukun-dukun yang sok tahu. Yang ketiga, hadisun nafsi, isi hati. Nah, ini pembagian dari Ibnul Qayyim ya. Jadi mimpi itu ada mimpi benar, mimpi dari setan, serta hadisun nafsi, gerakan hati. Jadi pikiran-pikiran. Wa huwa ma yahdutsu rajul bi nafsuhu fil yaqdah, yaitu apa yang menjadi rekaman saat dia jaga. Waktu dia nggak tidur, ada kejadian-kejadian yang sempat membuat berkesan ya di otak dia, nggak tahu itu apa yang bagus atau yang jelek. Ma yatafayyara dzalika fi manami, kemudian keterusan di dalam mimpi. Contohnya kalau anak-anak tuh sebelum tidur main, kebetulan temennya banyak di rumah. Nanti waktu tidur ngigok tuh. Pengalaman anak-anak saya, kalau habis main tuh nggak tuntas, ya sebelum tidur, terus dipaksa tidur. Nanti ngigok dia tuh, ya ngomong sendiri. Nah itu ada yang belum tuntas, atau ada sesuatu yang kita takuti muncul dalam mimpi. Sekarang problematika mimpi. Pendapat
qaulina anir ru'ya sadiqa ana haq qauluna min ru'ya sadiqa ana haqqun wa haqiqatun yurad bima yali anna minallah. Jadi kalau ada pernyataan bahwa sebagian mimpi itu ada yang benar, sebagian mimpi ada yang benar, itu maksudnya gimana? Itu berasal dari Allah, juz'un minan nubuwah, bahkan sebagian dari nabi, sebagian dari kenabian. Ya, contoh, mimpi itu pernah dialami oleh imam di Masjidil Haram, imam di Masjid Nabawi. Ya, mimpi apa? Mimpi kuburan Nabi dibongkar. Dia mimpi, dia pikir ini mimpi hanya bunga tidur, tapi berkali-kali berulang-ulang. Karena penasaran, ditelitilah ada apa dengan kuburan Nabi. Ternyata sudah gerowong, kuburan Nabi itu tinggal berapa meter lagi. Itu dilakukan oleh orang Yahudi. Dia buat terowongan dari di luar haram, kan ada batas haram tuh, sampai ke situ. Jadi begitu ditangkap, rencananya dia mau mencuri jenazah Nabi. Bayangkan itu mimpi juga, berasal dari mimpi. Maka sekarang kalau Anda lihat, tidak diberi kesempatan kita untuk mendekati tempat Nabi. Kalau di kerangkeng sekarang, itu gara-garanya. Sekarang kita hanya dikasih lobang segini. Oh, begitu ngelihat, itu pun langsung cepet-cepet. Nggak boleh lama-lama. Itu karena ada gara-garanya. Sekarang di benteng tuh, lapis berapa nggak tahu tuh. Ya, baja yang sangat kuat. Jadi 3 lapis apa itu? Kuburan Nabi aslinya. Nah, itu si kerangkeng pula. Jadi orang hanya bisa ngelihat begini, digusah. Itu karena ada gara-garanya. Ya, jadi kalau dibiarkan terbuka, ya itu nggak selamat. Ya, kuburan Nabi ini akan digerayangi. Ya buktinya kuburan wali saja di Cirebon itu Anda lihat growong. Sebab setiap orang ziarah itu mengambil sekepel itu tanah buat jimat itu, mengambil sekepel. Ya kalau sekepel tiap ini yang datang banyak saben hari. Growong lama. Anda lihat tuh di mana. Begitulah. Makanya banyak orang mengatakan ngewadani lah, Wahabi. Ada orang NU ngebela. Kalau yang megang Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu bukan Wahabi, pasti udah nggak selamat. Situs-situs sejarah itu udah acak lah pokoknya. Sama dengan makam Ibrahim. Makam Ibrahim kan cuma tempat pijakan Nabi Ibrahim, ya kan? Tapi bagaimana diperlakukan orang? Walaupun udah dibentengi dengan besinya kuat, bukan main. Orang banyak itu. Ya, kalau besinya besi kita tuh mungkin udah ganti lagi. Kuat bener. Makanya ada serdadunya. Itu sampai dijilatin. Padahal itu cuma tanda kaki saja. Makom itu bukan kuburan, tapi tempat berdiri artinya. Makom itu tempat berdiri. Dia beliau ngunjal bata. Ya, ke Ibrahim. Katanya dulu zaman dulunya itu seperti forklift ya. Bisa naik turun katanya. Kan itu kan Ibrahimnya semakin tinggi kan dia ngoper tuh. Kan kalau sekarang pakai tangga, nah, dia bisa naik bisa turun dulunya katanya. Di tempat berdirinya itu. Unjal. Nah, itu dikenang sekarang. Fihi maqam Ibrahim. Itu dalam Quran juga ada ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, "Man ra'ani fil manam," barang siapa yang melihat aku dalam mimpi. Maksudnya barang siapa yang bermimpi tentang aku, ya, kurang lebih begitu. Faqad ra'ani haqqan, maka dia telah melihatku dengan benar. Kalau kita memimpikan Nabi, berarti mimpi itu benar. Tuh kan?
Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsal fi surati. Karena setan tidak akan mampu menyerupai aku. Nah, setan nggak akan berani mengatasnamakan nabi, ya. Aku ini nabi padahal setan, tidak mungkin kan. Ini kata Nabi sendiri. Faman qala inna lam yara fil manam haqqan faqad kadzaba. Qaulan nabi. Faman qala inna lam yara fil manam haqqan, barang siapa yang mengatakan sesungguhnya dia tidak melihat dalam mimpi, ya, maka dia telah mendustakan nabi. Jadi maksudnya kalau dia mengatakan mimpi nabi tapi nggak melihat nabi, berarti mimpinya dusta. Ya, jadi kalau dia melihat nabi itu keberuntungan. Berarti nabi menyapa Anda. Kama anna min ma'ani sidqiha wa qani haqqan ana qad tahaqqaq fil waqi ay yatahaqqaq bi ta'wiliha. Ya, jadi kadang-kadang di situ ada apa yang disampaikan bisa jadi kejadian. Faya suwarun wa amsalu madrubah takunu fi dhihni la fil kharij al waqi wa takun fi wasita ay min ilqail malak bila falaisat khayalan batilan ka haditsi nafsi. Jadi kalau sampai itu ada nabi, ya, nabi lagi apa gitu, kita memimpikan, itu boleh jadi benar. Kebenarannya lebih itu, ya, kemungkinannya. Wala yuqsadu bi kauni haqiqat anna mithlu ru'yal ain mubasyirah fil yaqda wallati takunu bila wasita. Tapi tentu saja di saat mimpi kita tidak seperti terang seperti ngelihat langsung. Mungkin ada burem-burem apa, mungkin ngelihat bentuknya saja, ya, samar-samar, itu boleh jadi. Wa ila lakana man ra'an nabi fil manam sahabian. Sebab kalau terang-terangan bisa ngelihat, berarti Anda sudah naik jabatan menjadi sahabat. Ya kan? Karena definisi sahabat adalah orang yang pernah melihat nabi. Definisi sahabat orang yang pernah melihat nabi walaupun 1 detik. Lihat nabi, pergi lagi. Ini ya Nabi Muhammad. Anda Nabi Muhammad, saya umat Anda. Maaf ya, saya ada kepentingan. Itu sudah Anda itu gelarnya sahabat, ya, cuma begitu saja. Tapi biasanya jarang ada orang cuma sebatas ya basa-basi terus pergi. Biasanya banyak nanya, mulazamah terus, ya, jadi kangen ketemu lagi. Nah, inilah syarat menjadi sahabat. Orang seperti itu adalah orang yang beruntung, sebab hatinya tidak akan pernah goyah sampai kematiannya. Anehnya begitu, memang sudah diplot. Orang-orang yang hidup dengan sejaman dengan Nabi, beriman padanya, itu susah goyah. Ya, mereka punya kekangenan. Sama dengan beginilah. Orang yang pernah haji dibanding dengan yang belum haji, siapa yang lebih kangen dengan Masjidil Haram? Nah, biasanya yang sudah haji. Karena yang sudah haji sudah ngelihat, ya, dia kangen. Itu adalah bagian dari mukjizat. Allah menyatakan masabatan linnas. Jadi Allah tanamkan kerinduan, kekangenan di hati orang. Masabatan linnas. Wa amna, dan keamanan. Kepengen lagi. Ya, itu mukjizat, salah satu mukjizat. Jadi tanpa promo, orang akan kepengen saya sepanjang mampu. Nah, cuma kalau orang mikirkan biayanya serta portalnya kan. Portalnya kan banyak sekarang, umur. Portalnya apa saja sekarang? Umur, ya. Umur, waktu, biaya, terutama mengganggu itu biaya. Kalau Anda uangnya nggak kebatas, ya, nggak terbatas, nggak hitung-hitungan, ya mungkin bisa setahun sekali. Ya, seperti KBIH Al-Inayah itu. Saben tahun dia ke sana. Berarti kan daftarnya panjang itu. Kok bisa? Orang biasa kan daftar lagi kan nggak bisa. Kok KBIH saben tahun dia bisa ke sana? Nggak taunya dia sudah booking puluhan tahun. Bayangin tuh, sekali aja udah berapa itu, puluhan tahun. Berarti sudah miliar uangnya. Jadi 10 tahun ke depan dia sudah booking, sudah punya tiket. Ya, begitu juga
kerjasama dengan hotel-hotel. Dia sudah booking dulu. Ya sama lah kita kalau mau kemana kan sudah booking jauh lebih murah kan? Ya, kontrak dulu. Maka pernah terjadi penipuan kan? Begitu udah waktunya ternyata si hotelnya yang bersangkutan tuh khianat. Nah itu, tapi itu diawasi betul sih sama, jangan sampai terjadi. Nah, nggak tahu nih tahun ini nih. Kemudian wa minas sunnah, sekarang sunnah, tentang sunnah ya. Rasulullah mengatakan ru'ya salasah. Wa minas sunnah qauluhu, sabda Nabi, mimpi itu ada 3. Faru'ya salihah busyra minallah. Kalau mimpi itu benar, berarti itu berita baik dari Allah. Kalau mimpi buruk, berarti itu ru'ya tahzin. Ya, mimpi yang isinya menyedihkan, mimpi sedih, itu dari setan. Wa ru'ya mimma yahdutsul mar'u nafsuh, serta mimpi ya berasal dari diri orang itu sendiri. Jadi mimpi yang menjadi kenangan, memori. Jadi mimpi itu ada 3. Mimpi berasal dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi dari diri kita sendiri. Wa kadzalika man qala an hadiru ya anna haqiqata istafnarahu an in arada anna minallah wa qad tahaqqaqa. Kalau mimpi itu berasal dari Allah pasti kejadian. Ya, jadi Allah menyampaikan kita, kan Quran mah sudah enggak turun lagi. Ya, Allah menyampaikan pada kita itu dalam bentuk apa? Kadang-kadang itu tadi mimpi, firasat. Jadi banyak hal yang diterima oleh ahli-ahli di Indonesia ini berbentuk firasat. Ya. Yang kedua, ru'yatullah fil manam. Laqad sabata anna nabiyya ra'a rabbahu fil manam. Ada hadis yang menyatakan Nabi pernah melihat Allah di dalam mimpinya. Wa dzalika fi hadits ikhtisamul mala'a'la wa fi qaulu qana'tu ya qan'astu fi salati hatta istalagat fa idza ana bi rabbi fi ahsani surah. Saya suatu saat lagi sholat, sampai sholat itu merasa berat. Jadi beliau sedang sholat ya, sampai ke bawah tidur. Fa'idan, maka tiba-tiba aku melihat Tuhan dalam bentuk yang sangat baik. Cuma nggak bisa nggak bisa digambarkan seperti apa. Wa amaru yatu ghairi nabi minal mu'minin li rabbihim fa huwa thabitatun aidan. Adapun mimpi kepada selain nabi di antara mukmin ya, itu juga subut, artinya mungkin terjadi. Faqad nukila ba'dul ulama al-ijma' ala jawazi ru'yatillah fil manam. Faqad naqala ba'dul ulama, sebagian ulama menukil ijma' ada kemungkinan seseorang juga diberi kemampuan melihat Allah waktu tidur. Ya, tapi ini jarang sekali. Walam yungqal ingkaruha ila an ba'dil mu'tazilah. Hanya Mu'tazilah yang mengingkari tidak mungkin. Kata mereka tidak mungkin orang melihat Allah dalam mimpi sekalipun. Qala Syekhul Islam waqad yara al-mu'min rabbahu fil manam fi suwari mutanawiyah. Kata Ibnu Taimiyah, kadang-kadang seorang mukmin bermimpi melihat Allah ya dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi si A mimpi, si B mimpi. Ya, itu ceritanya beda-beda. Ya. Ala qadri imanihi, tergantung imannya. Fa idza kana imanuhu sahiha lam yarahu ila fi siratin hasanah. Kalau imannya itu benar, maka dia akan melihat ya bentuknya itu sangat indah. Wa idza kana fi imani naqsun ra'a ma yushabbihu imana. Kalau imannya kurang, maka tergantung mimpinya. Jadi mimpi itu ditentukan oleh kekuatan imannya. Wa nabasya ila anal insan idza ra'a rabbahu fil manam fa inna la yajuzu ayat taqida anna Allah fi nafsi. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, kalau memang kita mimpi melihat Allah, maka tidak boleh dia berkeyakinan Allah seperti dalam mimpinya. Jadi dengan kita diikat ya
dalam akidah ini ghairu ta'til, tidak boleh mengingkari, ya. Kemudian ghairu tahrif, tidak boleh mengubah hurufnya, ya. Terus ghairu tamtsil, tidak boleh membayangkan, berimajinasi. Begitupun ghairu takyif, tidak boleh merekayasa. Caranya bagaimana? Itu nggak bisa. Pokoknya kita ngandel aja, karena ini masalah gaib, ya. La yajibu ayyakuna mufassiran, walakin la yabuda an takuna surah allati ra'a fiha munasabatan wa musyabatan li'tiqadi fi rabbi. Jadi tergantung seperti apa dia mengira berprasangka kepada Allah. Nah, begitulah bentuk mimpinya. Fa in kana imanu wa i'tiqadu mutabiqan atamina suwar wa sami'a minal kalab mayunasibu dzalik wa ila kana bil aksi. Kalau imannya kuat, ya, maka mimpinya itu sesuai dengan kadar keimanan. Nah, susah diceritain, ya. Masalah yang ketiga, ru'yatun nabi fil manam, mimpi nabi dalam tidur. Laqad tsabata fil ahadits sahihah anna alladzi yara nabi fil manam fa inna yara haqiqatan. Kalau nabi bermimpi itu hampir semuanya menjadi kenyataan. Kalau nabi, kalau kita tidak selalu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala wa ra'ani fil manam faqat ra'ani. Barang siapa yang saat mimpi melihat aku, berarti dia melihat aku. Jadi kalau kita bermimpi melihat nabi, berarti nabi betul-betul datang. Katanya gitu, ya. Fa inna syaitan la yatamatsal fi surati, karena setan tidak mungkin menjelma seperti bentuk aku. Man ra'ani fil manam fayasirani fil yaqda wa la tamis syaitan bi. Nah, itu sama, ya. Fadalat hadil ahadits ala anna man ra'an nabi, maka hadis-hadis ini memberikan dalil barang siapa yang memimpikan nabi fa innahu sayarahu fil yaqda, maka kelak dia akan menemuinya. Tuh, jadi kalau ada di situ ada nabi, kemudian dia mengalami apa-apa itu, ada kemungkinan nanti di alam sadar kejadian. Wa man qauli man ra'ani faqat ra'ani ay ana qad ra'ahu haqiqatan li anna syaitan la yusabbihu min nabi. Maksud dari hadis ini adalah kalau orang bermimpi melihat nabi, berarti dia melihat nabi beneran. Tuh, berarti beruntung, ya. Kan mimpi mah nggak bisa diatur, kan. Kemudian yang keempat, ru'yat laisa masaran min masadir istidlal fi syariah. Mimpi tidak boleh dijadikan dasar hukum. Nah, tadi itu, ya. Kita mimpi barang kita yang hilang dalam mimpi itu diambil seseorang. Nah, itu kita tidak boleh ngoncok ke orang itu, karena saya bermimpi kamu yang mencuri. Nggak boleh, ya. Mimpi tidak boleh dijadikan dasar hukum. Hadza ma tsaba ilai ahlussunnah wal jamaah. Ini adalah pendapat ahlussunnah wal jamaah. Wa ghalibu tawaifil umat, dan ini kebanyakan kelompok-kelompok umat Islam berpendapat sama. Fala yustafadu minha syai'un min ahkami syariah. Tidak boleh kita memetik syariat berdasarkan mimpi. Ya, nggak boleh. Bala buddha min aradaha ala wahyi fa in wafaqatu wa ila ruddat ala sayyiba. Semuanya harus disesuaikan dengan Quran dan Sunnah. Kalau sesuai kita terima, kalau nggak sesuai kita tolak. Qala Ibnu Qayyim wa ru'yal anbiya wahyun fa inna ma'sumatun minasyaitan. Tapi kalau nabi yang mimpi itu benar. Yang kelima, ar-ru'ya wa ilmul ghaib. Wa mana qawi ru'ya juz'an minan nubuwah. Yang kelima adalah taqaddama dzikrul hadis. Nabi mengatakan mimpi seorang mukmin adalah bagian dari 6 dan 40 bagian dari nubuat. Ya, jadi mimpi seorang mukmin itu 1%, 1/46 kenabian katanya itu. Jadi mimpi seorang mukmin maknanya adalah ana juz'un min sitin wa arba'in juz'an minan nubuwah fi sidqil khabar, dalam kebenarannya. Maksudnya kebenaran mimpi seorang mukmin itu berarti 1/46% kebenarannya.
Fa inna ru'ya sadiqah ghairu sadiq minallah. Maka mimpi yang benar, khabarun, adalah kabar yang benar dari Allah. Jadi kalau kita orang baik, tadi itu syarat-syaratnya tidurnya berwudu, orangnya warai, insya Allah isi mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi kita mentalkin orang itu tidak perlu kita tanya agamanya. Jadi ada talqin itu tidak berlaku hanya untuk muslim saja, tidak ya. Kepada non muslim juga. Itu dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau mentalkin pamannya Abu Talib, walaupun tidak berhasil, tapi kan contoh Rasulullah itu memberikan teladan buat kita. Kita nggak usah peduli tanya agama apa, pokoknya kalau kita sempat, apalagi orang itu baik, kita talkinkan. Ya, kalau biasanya yang protes tuh yang hidup, Pak bukan muslim kok. Kita pura-pura aja nggak dengar kalau itu sahabat kita, supaya nanti dia berkawan dengan kita di surga. Kita temenan nih, bukan muslim, kita talkinin aja, siapa tahu beruntung, ya kan? Diterima oleh Allah, kan kita nggak pernah tahu. Detik-detik terakhir dia masih sadar, kan kita nggak tahu. Kadang-kadang orang sadar tapi berat mau ngomong. Itu saya pernah menyaksikan itu. Jadi dirawat di Pangurawi, kedua anaknya muslim. Dia punya anak 3, yang 1 non muslim, yang 2 ini laki-laki dan perempuan muslim, bahkan yang perempuan mau haji. Dulunya dia muslim, kemudian murtad. Nah sekarang sakit. Saya tanya, kalau Allah sembuhkan mau nggak menjadi muslim yang baik? Dia udah nggak bisa ngomong. Mau nggak? Udahlah, kalau nggak bisa ngomong, coba gerakan kaki. Digerakin sama dia. Siapa tahu itu hanya refleks. Saya bilang gitu kan. Saya nggak tahu nih. Iya apa enggak? Coba gerakan yang lebih keras lagi. Saya ulang ini. Kalau Allah takdirkan sembuh, mau nggak menjadi muslim yang baik? Dia gerakan lebih keras lagi, keras sekali. Artinya dia memberi tanda, saya setuju gitu. Dalam hitungan jam wafat. Nah, saya ngomong begitu. Coba ucapkan sebisa mungkin, kalau nggak bisa lewat mulut, dalam hati. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, enggak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dalam hitungan jam dia wafat. Tapi saya nggak bisa sekali lagi memperlakukan dia muslim karena dia yang tidak mengucapkan. Walaupun 2 anaknya sudah Islam, dia yang membiayai. Nah itulah, beberapa orang seperti ini kita serahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan dia diterima. Kita kan hanya menjalankan. Nah itulah, hadirin hafizani hafizakumullah, akhir dari kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya oleh Allah, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.